Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Seperti biasa, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini, hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Sebelum kami melakukan segala perkara, biar kiranya Tuhan kami mau datang lebih dulu di hadapan-Mu. Kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan yang kami dengar hari ini boleh memberikan kami kekuatan, boleh menginspirasi kami Tuhan, merema di dalam hati kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Grab It. Apa yang pertama terlintas di benak Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat mendengar kata Grab It ini? Grab itu sendiri berarti merebut atau meraih sesuatu dengan cepat. Kadang kata Grab ini digunakan untuk melakukan promosi, diskon, dan sebagainya. Mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 35 yang mengatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apa yang pertama kali terlintas dalam benak Anda saat tadi mendengar kata Grab ini? Tentu saja Grab yang saya bicarakan di sini bukan layanan ojek online ya. Arti lain dari kata Grab ini adalah secara sederhana adalah ambil atau rebut. Nah, apa yang harus kita grab? Yang harus kita grab itu adalah setiap kesempatan. Kesempatan beribadah, kesempatan melayani Tuhan, kesempatan untuk berdoa, memuji nama Tuhan, membaca firman Tuhan. Mengapa? Karena semua yang sudah dinubuatkan dan tertulis dalam firman Tuhan itu sudah terjadi. Itu artinya saat ini kita sedang berpacu dengan waktu. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita dapat beribadah dengan bebas. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita masih dapat melayani. Mungkin suatu saat kita sudah tidak dapat melayani Tuhan lagi sekalipun kita ingin melakukannya. Entah itu karena penyakit, entah itu karena peraturan pemerintah, atau mungkin juga karena peraturan penguasa dunia ini. Kita tidak pernah tahu, tapi sekarang ini kita masih bisa. Karena itu melalui renungan pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk grab it. Untuk merampas, merebut setiap kesempatan untuk beribadah, setiap kesempatan untuk melayani, setiap kesempatan untuk berdoa, setiap kesempatan untuk membaca firman Tuhan. Apapun itu juga, ya. Apa saja yang bisa kita lakukan buat Tuhan. Sekalipun itu menyapu lantai gereja, merapikan meja yang kadang setelah makan dibiarkan berserakan. Ada plastik-plastik bekas makanan, plastik-plastik gelas, banyak sampah-sampah berserakan. Kita lakukan. Just grab it. Kita tidak perlu peduli dengan penilaian manusia. Yang kita pedulikan adalah penilaian Tuhan. Jangan pernah merasa kesal dengan orang lain yang menggampangkan pelayanan. Dengan seenaknya mangkir dari pelayanan dengan berbagai macam alasan. Jangan merasa terganggu dengan mereka yang tidak bertanggung jawab dalam pelayanan. Karena percayalah, apapun yang kita lakukan dengan sepenuh hati untuk Tuhan, Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Kadangkala, orang-orang dalam satu tim pelayanan menjadikan kita sebagai ban serep. Tolong gantiin dong, sakit perut, pusing, ada acara, dan sebagainya. Tidak apa-apa, tidak perlu mengeluh. Just grab it, ya, ambil saja. Ambil setiap kesempatan yang ada itu untuk melayani Tuhan. Karena yang kita layani adalah Tuhan. Ayo kita menabur sebanyak-banyaknya. Ayo kita bekerja dengan semangat buat Tuhan, bukan buat orang lain. 2 Korintus 9 ayat 6 mengatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Dan pada akhirnya setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka masing-masing. Jika Anda tidak serius dengan pelayanan saat sekarang ini, saat Anda masih di dunia, jangan terkejut dengan akhir yang akan Anda dan saya dapatkan nanti. Karena Tuhan itu adil. Saya percaya Tuhan punya catatannya sendiri yang mencatat setiap apa yang Anda dan saya pikirkan, katakan, perbuat, atau apa yang kita inginkan dalam hati. Matius 13 ayat 20
Biarlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah beberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam bungku. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana akhir dari lalang dan gandum. Tumbuhan yang serupa tapi tak sama. Gandum akan masuk ke dalam lumbung Allah, sedangkan lalang masuk ke dalam perapian kekal. Masih maukah kita bermain-main dengan hidup kita? Main-main dengan Tuhan, main-main dan menyepelekan pelayanan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mumpung masih ada waktu yang tinggal sedikit ini yang Tuhan berikan kepada kita untuk sungguh-sungguh bertobat. Tuhan masih menunggu, Tuhan masih sabar menanti karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan gak ingin kita terhilang. Mari kita grab, kita ambil, kita rebut. Ambil semua kesempatan untuk beribadah, untuk melayani. Seolah-olah saat itu, hari itu adalah hari terakhir kita hidup. 1 Korintus 15 ayat 58 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dan Yohanes 9 ayat 4 mengatakan, Yesus berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama hari masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami, untuk kami bisa mengambil setiap kesempatan yang ada. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk melayani Engkau, kesempatan untuk berdoa, untuk membaca firman-Mu, untuk tidak main-main lagi Tuhan. Dengan sisa waktu yang tinggal sedikit ini sebelum Tuhan datang, ajar kami Tuhan agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi hamba-hamba-Mu yang setia yang melayani Engkau, yang tidak bersungut-sungut, yang tidak memperhitungkan yang untung atau rugi, tapi yang kami sadar Tuhan bahwa yang kami layani adalah Engkau. Engkau yang mempunyai pekerjaan ini Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi hidup di dalam Engkau. Hidup lagi sebagai hamba-hamba-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya mengajak Anda semua, mari selama hari masih siang, selama kita masih dapat bernafas, sebelum waktu kita di dunia ini berakhir, grab it. Ambil semua pekerjaan Tuhan yang dapat kita lakukan. Kita hadiri setiap kesempatan untuk beribadah. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.